MotoGP Inggris hari ini resmi dihelat. Rangkaian sesi FP1 dan praktis akan digelar hari ini. Lantas akankah pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akan bersinar sejak hari pertama seperti yang terjadi di seri-seri sebelumnya? Yuk, simak berita selengkapnya. Hari pertama MotoGP Inggris 2025 akan menyajikan dua agenda, yakni latihan bebas 1 dan sesi latihan. Para pembalap akan bersaing mencatatkan waktu terbaik di sirkuit Silverstone, Inggris tersebut. Marc Marquez saat ini memimpin perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez hanya terpaut 22 poin saja dari Alex, yang berarti posisi bisa tergusur jika ia kalah cepat dengan adik kandungnya tersebut. Karena itu, Marquez diprediksi akan berusaha tampil menggila sejak hari pertama demi bisa mencatatkan waktu terbaik dan membuka jalan lolos langsung ke kualifikasi 2. Selain itu, Marquez juga puasa kemenangan di Inggris sejak 2014. Ia memang cuma sekali menang di tanah Britania pada musim tersebut, sama seperti situasi yang dialaminya di Qatar. Di musim ini, Marquez sanggup meraih kemenangan di Losail, Qatar. Akankah pria berusia 32 tahun itu juga bisa memutus rentetan buruk di Inggris? Marquez mengatakan setiap lintasan memang memberikan tantangan berbeda-beda. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. "Saya tidak takut dengan lintasan balap manapun," kata Marquez, dilansir dari laman Crash. Jadi, target utamanya adalah mencoba untuk tidak menyia-nyiakan keunggulan itu seperti yang kami lakukan di Austin dan Jerez, tutup pria berusia 32 tahun itu. Meski begitu, Marquez tetap harus waspada. Sirkuit Silverstone bukanlah trek terfavorit Marquez. Pada 4 seri awal MotoGP 2025, pole position selalu mampu dikuasai Marquez. Namun, sejak seri Spanyol hingga Prancis, Marquez kehilangan posisi paling terdepan karena kalah cepat di kualifikasi dari Fabio Quartararo yang meraih pole position di 2 balapan terakhir. Mio Garbu tersebut juga dinilai jadi penantang kuat di MotoGP Inggris. Dilansir dari laman resmi MotoGP, Mio Garbu tersebut sukses mengadakan tes privat di sirkuit Misano. Quartararo dinilai sebagai kandidat kuat untuk memenangkan balapan utama. Pembalap berjuluk El Diablo itu memang tampil kuat dalam 2 seri terakhir di Spanyol dan Prancis. Pria berusia 26 tahun itu mampu mendapatkan pole position dalam 2 seri tersebut. Ia sukses merengkuh podium dengan finish kedua dalam balapan utama di Spanyol tetapi terjatuh di Prancis. Meski demikian, catatan pole position dan 1 podium sudah cukup untuk membuatnya disebut sebagai kandidat pemenang di Inggris. Laman resmi MotoGP menuliskan Quartararo patut diwaspadai, terlebih setelah latihan mandiri di Misano, Italia. 2 kali beruntun Fabio Quartararo pole position, menghasilkan podium di Jerez dan kegagalan finish di Le Mans. Daya saing Quartararo dan Yamaha akan kembali menjadi hal yang patut diperhatikan, terutama setelah tes privat di Misano pekan lalu, tulis laman resmi MotoGP. Selain Quartararo, laman resmi MotoGP juga menyorot Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Fermin Aldeguer, Gresini Ducati. 2 pembalap itu juga dinilai patut dinanti performanya di Inggris. Sementara itu, Francesco Bagnaia blak-blakan mengaku tidak nyaman dengan motor Ducati Desmo Sedici EP25. Hal itu membuatnya gagal bersaing dalam MotoGP 2025. Bagnaia baru sekali menang dan 4 kali naik podium dari 6 seri awal MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu duduk di urutan 3 klasemen MotoGP 2025 dengan nilai 120. Capaian tersebut tak lepas dari kinerja motor EP25 yang belum bisa dimaksimalkan. Bagnaia mengaku performa kuda besinya itu menjadi tantangan tersendiri. "Saat ini perasaan saya benar-benar buruk dengan motor. Saya tidak bisa merasakan apapun, saya tidak mendapatkan apapun dari motor," kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Bagnaia mengakui tim sedang terus berupaya meningkatkan performa motornya. Namun, saat ini belum memberikan hasil yang signifikan. "Ini adalah batasan yang sangat besar bagi pebalap seperti saya yang sangat perlu merasakan motor," tegas pria berpaspor Italia itu. "Mereka mencoba segala yang mereka bisa untuk membantu saya. Kami perlu menemukan sesuatu sesegera mungkin, dan dalam situasi saat ini, sulit untuk menemukan apapun," tukas Bagnaia. Jadi, Marquez dan para rider lainnya harus bekerja keras jika ingin berdiri di podium juara MotoGP Inggris 2025. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, persaingan memperebutkan gelar juara dunia masih berkutat di tim Ducati.
Marc Marquez menjadi pemimpin sebagai andalan tim pabrikan Ducati dengan menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Adapun peringkat kedua, nuansa pabrikan asal Italia itu masih melekat melalui adik Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sedangkan untuk ranking ketiga sejauh ini masih dipegang oleh rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia yang tampil agak kesulitan dibandingkan lainnya. Kompetisi yang sedang berkutat di tiga pembalap tersebut turut menyita perhatian Bastianini untuk memberikan komentarnya. Pembalap yang musim lalu memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut sangat yakin bahwa Marquez, Alex dan Bagnaia akan sulit ditandingi oleh nama lain. Ketiganya akan konsisten menghiasi tiga peringkat teratas klasemen hingga kompetisi musim ini berakhir. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara mereka bertiga, kata Bastianini, dilansir dari laman Motosan. Di mata Bastianini, nama Marquez menjadi yang paling diunggulkan mengingat rekam jejaknya yang paling mentereng di antara lainnya. Pembalap berjuluk Baby Alien itu benar-benar dominan sebagai rekrutan anyar Ducati mengalahkan Bagnaia yang sudah berada di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak? Hingga 6 seri tuntas, Marquez mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan dalam sesi balapan utama. Marc telah memulai dengan langkah yang tepat bersama tim pabrikan, terbukti sangat cepat dimanapun dan dalam situasi apapun, kata Bastianini. Adapun Bagnaia yang pernah menjadi rekan setimnya, Bastianini sadar betul dengan wataknya seperti sebuah mesin diesel yang perlahan panas dan bisa meledak. Ungkapan itu tak ubahnya seperti sebuah peringatan bagi Marquez dan Alex jika Bagnaia masih memiliki kesempatan menikung mereka walau sedang dikritik tajam. Kami tahu Bagnaia seperti sebuah diesel, dia terus meningkatkan performanya, dan kami yakin akan melihatnya dalam kondisi yang lebih baik di setiap balapan, kata Bastianini. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang sangat sulit, di mana ia jelas akan mengambil risiko, tetapi akan sangat penting untuk membawa pulang hasilnya, imbuhnya. Marc Marquez kembali menebar ancaman ke rival-rivalnya di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku tidak takut dengan lintasan manapun musim ini. Marquez tampil dominan di 6 seri awal MotoGP. Ia merebut 3 kemenangan, 4 pole position, dan sapu bersih di sprint race dengan 6 kemenangan. Marquez mengatakan setiap lintasan memang memberikan tantangan berbeda-beda. Namun, hal itu tidak membuatnya gentar. Saya tidak takut dengan lintasan balap manapun, kata Marquez, dilansir dari Motosan. Pembalap asal Spanyol tersebut menyadari persaingan dalam MotoGP 2025 cukup berat. Jadi, ia akan berusaha menghindari kesalahan dan tampil dengan konsentrasi penuh. Perlawanan dari Yamaha dan Honda diharapkan karena keduanya sejatinya memiliki sumber daya yang lebih kaya daripada Ducati maupun pabrikan Eropa lainnya. Hanya saja, budaya kerja yang konservatif menghalangi mereka saat pabrikan Eropa lebih luas dan berani dalam mencari celah-celah sekecil mungkin untuk pengembangan. Namun, hilangnya martabat sebagai pabrikan juara membuat revolusi tetap dilakukan. Paling mencolok tentu kehadiran wajah asing di posisi strategis yakni Direktur Teknis. Yamaha merekrut Massimo Bartolini yang merupakan mantan tangan kanan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna. Adapun Honda, mereka menggait Romano Albesiano, suksesor Dall'Igna di Aprilia yang juga sukses menyulap pabrikan asal Noale dari juru kunci menjadi pemenang lomba. Meski begitu, perjuangan baru dimulai. Tujuannya adalah merebut kembali status motor terbaik di MotoGP. Dari sana, prestasi akan mengikuti. Jangan lupakan bahwa kami adalah Honda dan Honda akan kembali. Begitu juga Yamaha akan kembali, kata manajer tim Honda HRC Castrol, Alberto Puig, kepada El Periodico.